warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Radar Kesmas, radarnya seputar kesehatan. Halo warga Kesmas Unusa, selamat datang di Radar Podcast Hima Kesmas Unusa. Pada podcast kali ini, untuk beberapa waktu ke depan akan ditemani oleh saya, Lutfia Mahaini, yang berkesempatan sebagai host untuk acara Radar Podcast Hima Kesmas Unusa. Nah, pembahasan kali ini tentunya nggak kalah menarik nih dari episode-episode sebelumnya, di mana nantinya kita akan sharing-sharing pengalaman magang mahasiswa MBKM Bina Pesantren atau yang biasa disebut dengan pengabdian masyarakat di pesantren. Bagi kalian yang mungkin belum tahu nih, apa sih program MBKM itu? Jadi program MBKM adalah inisiatif dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus dan mendapatkan pengalaman langsung di dunia kerja atau komunitas. Pada episode kali ini, kita akan mendengarkan cerita dan pengalaman dari beberapa mahasiswa yang telah mengikuti magang MBKM Bina Pesantren. Mereka akan berbagi tentang apa saja yang mereka pelajari dan tantangan apa saja yang mereka hadapi dan bagaimana ini telah mempengaruhi pandangan mereka terhadap pendidikan dan pengabdian masyarakat. Baik, langsung saja kita sapa teman kita kali ini. Halo Kak Dila, Kak Mila, bagaimana kabarnya hari ini? Baik sih. Alhamdulillah. Alhamdulillah kabar baik ya Kak. Mungkin langsung saja dari Kak Mila bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya teman-teman yang menonton pada tahu siapa sih kakak yang ada di frame ini. Baik, perkenalkan saya Nasirotul Milah dari semester 4. Baik, selanjutnya Kak Dila. Perkenalkan, nama saya Fadilatul Munawaroh dari semester 4 juga. Oke, mungkin langsung saja Kak, bisa diceritakan sedikit alasan untuk memilih program Bina Pesantren ini apa sih Kak? Alasan buat ikut program ini ya. Kalau alasannya sih sepele waktu itu ya, waktu ada pembukaan buat pendaftaran. Pendaftaran itu sebenarnya awalnya tuh ragu banget buat ikut ambil program ini. Nanti takutnya kayak pembagian waktu, terus kuliah keteteran, kayak pembagian SKS pun jadi kayak gimana nanti semester depannya, apa aku harus nambah semester lagi apa enggak gitu loh. Waktu itu tuh sempat sharing ke ibu ya, alhamdulillah ibu lagi sehat waktu itu. Saya pulang ke rumah, terus ibu juga bilang nggak apa-apa, kan itu kayak itu tanggung jawab kamu sebenarnya. Kita sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat juga kan punya tanggung jawab buat masyarakat. Salah satunya kita kan, keunggulan kita kan di prodi Kesmas Pesantren. Nah itu ibu itu langsung bilang, wes ambilan aja, terus pikir gurih lah, piye ceplakune ya gitulah. Terus itu udah mepet banget pendaftarannya sebenarnya waktu mau ditutup. Terus masih bimbang banget. Terus tak pikir lagi, ya sih ini tanggung jawabku sebenarnya sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat, apalagi ini pesantren gitu loh. Jarang banget orang konsen ke pesantren, apalagi kesehatan para warga pesantren apalagi ya. Sedangkan warga pesantren sendiri kan harus kita kayak sama-sama kita protek gitu loh buat kesehatan mereka gitu. Jadi lebih ke awalnya coba-coba sih tapi jujur masih takut waktu itu. Terus berjalannya sih alhamdulillah sekarang di-enjoyin aja. Alasan Kak Mila nih. Wah, menarik sekali ya alasannya. Mungkin dari Kak Mila apa alasan masuk Bina Pesantren? Kalau dari saya itu terutama untuk nambah pengalaman ya. Kurang lebih sama sih. Awalnya itu masih ragu gitu. Seperti kayak nambah matkul di semester depan, kemudian ada konversi, itu kan masih bimbang gitu awalnya. Tapi setelah berpikir lama ya, kalau kita nggak mencoba sekarang mau coba kapan gitu. Jadi gitulah, buat nambah pengalaman sih itu terutama. Wah, menarik sekali ya alasannya. Mungkin dari Kak Dila bisa diceritakan lebih lanjut tentang kegiatan Bina Pesantren ini ngapain aja sih? Kegiatan kita itu pertama itu jelas kita itu harus observasi dulu ya, kayak lihat gimana sih keadaan pesantren itu kayak gimana, walaupun emang udah diberikan pandangan oleh ibu bapak dosen ya, kayak gimana lokasi pondoknya di mana, buat kondisi lingkungannya bagaimana, sudah diberikan foto-fotonya juga, tapi kan kita harus tetap
ke sana kan buat lihat keadaan aslinya bagaimana. Terus kita sempat observasi, kita cek ke kadar lingkungan dari kesehatan mereka. Terus kita sempat tanya-tanya masalah pencatatan kesehatan mereka bagaimana, penanganan kesehatan pertama mereka bagaimana, terus dan kegiatan kesehatan yang sering dilakukan oleh mereka. Itu pertama, observasi dulu dari kita tim MBKM, terus lanjut ke kita ada screening ya waktu itu Kak. Screening dulu, kayak screening kesehatan buat teman-teman santri di Burhanul Hidayah gitu. Di screening itu ada TB, pengukuran TB, pengukuran BB, sama lingkar perut ya, lingkar lengan atas, lila, terus sama apa lagi, karada ya, sama karada juga. Biar dari teman-teman itu juga tahu sih yang kayak mereka kayak gimana sih cara pengetesan alat-alat juga, setidaknya ada pandangan sebelum kita menentukan kader waktu itu ya. Jadi ada screening dulu. Nah itu tuh yang sempat mereka tanyakan itu, Kak, kok kita bisa dinyatakan kayak gini sih, gimana gitu, kayak gizi kurang, obes, itu kayak mereka itu tanya gitu, Kak, kita kok bisa dinyatakan kayak gini sedangkan makan kita itu sama, maksudnya antara satu sama yang lain itu sama gitu. Terus tapi kok kita beda-beda. Terus disempet, untungnya itu ada kakak-kakak peminatan gizi sama promkes ya, kita kan di Kesmas ada peminatan juga dari kakak-kakak semester 6 itu bantu kita buat kegiatan screening itu. Jadi kita nggak sendirian, pasti ada arahan sendiri dari kakak-kakak sendiri, jadinya kan lebih berpengalaman juga ya, jadinya bisa menjawab pertanyaan tersebut gitu. Mungkin selanjutnya sih ceritakan Mbak Mila. Tambahan dari Kak Mila? Untuk kegiatan Bina Pesantren ini, setelah dari screening itu beberapa minggu setelahnya kami melakukan MMP, yang mana itu musyawarah masyarakat pesantren. Jadi setelah data yang kami dapatkan di screening itu kami musyawarahkan kepada masyarakat pesantren. Seperti pada pesantren Burhanul Hidayah itu ada penyakit ini, apakah betul santrinya itu banyak yang terkena penyakit itu. Setelah dari hasil musyawarah masyarakat pesantren tersebut, itu yang nantinya kita jadikan bahan untuk intervensi selanjutnya. Dan untuk intervensi tersebut kami sudah melakukan 4 pertemuan. Dan dari 4 pertemuan tersebut kami melatih kader santri husada gitu. Wah, banyak sekali ya kegiatannya Kak. Nah, dari sekian banyaknya kegiatan nih, tantangan terbesar apa sih yang kakak ini hadapi selama mengikuti Bina Pesantren? Dari Kak Dila dulu deh. Dari saya dulu ya. Kalau tantangan sih selama ini nggak terlalu berat banget sih kalau masalah kegiatannya ya. Lebih ke komunikasi sih. Kayak dari masyarakat pesantren kan jarang pakai alat elektronik ya, sedangkan kita kan ada di Surabaya, mereka ada di Sidoarjo gitu. Jadi komunikasi kita itu agak sulit gitu. Maksudnya mereka kan nggak pegang alat elektronik juga ya, dibatasi banget lah bahasanya kayak gitu. Tapi kita itu harus komunikasinya itu melalui media elektronik gitu loh. Gak mungkin ya kita harus pulang pergi ke sana, jadinya kan harus itu. Tapi sulitnya itu di situ, kayak jarang buat dibales gitu, lama. Tapi kita kan harus kayak mewajari kalau ya memang gitulah kehidupan pesantren, dibatasi banget untuk gadgetnya. Tapi buat tantangan di lingkungan sih nggak ada. Terus kayak cuma ada beberapa, kayak misal kemarin itu dari waktu juga, kayak misal kita kan harus menyesuaikan waktu dari teman-teman santri husada juga ya di sana. Terus waktu pondok juga, kegiatan pondok juga, itu kita harus menyesuaikan semuanya antara waktu kita dan waktu mereka gitu. Itu sih tantangannya kita. Terus mungkin ada tambahan. Kalau menurut saya itu tantangannya, kita kan terjun langsung di masyarakat pesantren ya. Jadi kita itu harus mengetahui karakteristik dari masyarakat tersebut. Terutama waktu kemarin kan kami itu intervensi ke 4 itu dengan pedagang dan penjamah makanan.
itu kami harus mengkomunikasikan dengan para pedagang di sana, dan itu ya begitulah masyarakat, kita harus Ya, kan mengetahui karakteristik mereka. sulit begitu ya. sekali sih itu Iya, waktu itu sih. sama pedagang juga itu. Wah, Gitu. hebat sekali ya mereka bisa menghadapi tantangan tersebut dalam mengikuti Bina Pesantren ini. Lalu apa sih pengalaman yang paling berkesan selama mengikuti Bina Pesantren ini? Pengalaman paling berkesan. Kamu dulu deh. Kalau dari saya itu, jadi sebelum kita turun ke Pondok Pesantren Burhanul Hidayah, kami itu melakukan pelatihan, ada pelatihan seperti anemia, kemudian antropometri. Jadi sebelum kita turun itu kami dilatih terlebih dahulu. Itu sih yang berkesan menurut saya. Jadi kita belajar lebih dulu gitu, tambah ilmu lah gitu. Kalau pengalaman khusus dari saya ya, kalau yang kemarin itu waktu kita kan ada MMP ya Kak. Iya. MMP itu kita nggak hanya datengin dari warga pesantren aja, kita itu datengin stakeholder kayak puskesmas terkait, terus dari bidan kesehatan puskesmas di sana gitu kita datangkan. Lah itu tuh kayak pengalaman baru gitu loh, diskusi sama masyarakat langsung gitu ya. Wow, gini ya rasanya, kayak menerima tanggapan, menerima sanggahan dari mereka, pandangan dari mereka itu banyak banget, kayak oh ternyata gini ya. Emang kayak ngomong sama mereka itu harus bahasanya nol lah, kayak kita itu nggak boleh punya pandangan sendiri, jadi harus nol, tangkap semua yang mereka sampaikan ke kita, kejadian yang sebenarnya terjadi di lingkungan, terus di sekitar mereka itu bagaimana, itu kita serap dulu, baru kita olah kembali bagaimana sih sebenarnya yang baik itu. Nah itu tuh kayak pengalaman, oh sifat orang itu kayak gini ya, beda-beda di masyarakat itu, kayak itu sih pengalaman paling berkesan dari saya sih kalau itu. Wah, pengalamannya sangat menarik ya, dan jadikan pengalaman baru. Lalu manfaat terbesar apa sih yang kakak pernah peroleh dari mengikuti Bina Pesantren ini? Manfaat ya, manfaatnya banyak banget gak sih? Banget. Salah satu manfaat yang paling kerasa itu kayak kita lebih tahu sih kegiatan kayak kehidupan masyarakat pesantren bagaimana, kayak yang sebenarnya mereka itu nggak kayak di kita itu kurang wajar lah, tapi di mereka itu sangat wajar, tapi itu baik sebenarnya, baik banget. Kayak misal contoh makannya mereka itu disesuaikan sama jam mereka sebenarnya harus makan, bukannya baik ya, tapi gini, kalau misal mereka nggak makan sesuai yang mereka inginkan, nanti nggak akan dimakan. Kalau nggak dimakan itu makin mereka nggak dapat energi kan dari makanan tersebut. Jadi dari pihak pesantren itu menyesuaikan mereka mau makannya jam berapa. Misal contoh sarapan ya, mereka nggak terbiasa nih makannya terlalu pagi, tapi mereka itu didiskusikan dulu kayak, oh jadi kalau misal gitu kegiatan belajar mengajarnya di lebih awal kan, nanti ada spare waktu istirahat buat makan gitu. Jadi kayak setidaknya ada usaha baiklah dari pesantren buat ngasih ruang santrinya buat berpendapat gitu. Itu baik sih menurut saya, walaupun memang ada beberapa yang menurut kita itu kurang sesuai ya, tapi itu salah satu manfaat ya, kalau kita itu jadi tahu gitu pandangan dari pihak pesantren, masyarakat, warga pesantren juga itu kayak gimana gitu. Kalau misal menurut Mbak Mila gimana nih? Kalau menurut saya ya, manfaat terbesar ikut Bina Pesantren ini itu kita bisa belajar di luar. Jadi kita nggak belajar di kelas saja yang hanya dapat teori, tapi kita juga bisa langsung praktek gitu dari apa yang kita dapatkan. Kemudian seperti yang sudah saya bilang tadi di awal, kita itu bisa tahu karakteristik masyarakat. Kan kita bakal besok waktu udah lulus kan terjun ke masyarakat ya. Jadi kita itu bisa tahu dulu gitu. Oh masyarakat seperti ini, terutama masyarakat pesantren itu seperti ini gitu. Apalagi ini sih Kak, kayak misal
kita kan harus turun ya, langsung praktek lah bahasanya di lapangan. Nah itu tuh salah satu manfaatnya kita itu bisa lebih tahu lebih awal dari teman-teman yang lain. Kayak misal pengoperasian antropometri, alat-alat antropometri itu kita dipelajari lebih awal daripada teman-teman. Jadi setidaknya kita tuh waktu masuk ke kelas lagi itu, oh aku udah pernah tahu ini nih, aku jadi bisa. Oh jadi nanti ada manfaat juga ke teman-teman yang lain. Aku udah pernah gini, jadinya lebih enak belajarnya sama teman-teman gitu. Kayak terus yang pengolahan data juga kan udah mulai dipelajari mulai sekarang ya. Kita udah mulai praktek juga. Jadi teman-teman itu udah pernah ya di Binpes dipelajari ini. Iya, udah pernah. Jadi kayak lebih manfaatnya bukan ke kita juga tapi ke teman-teman sekitar juga gitu sih. Wah, banyak banget ya Kak pengalamannya, lalu manfaat yang kita ambil juga banyak sekali. Buat kalian harus banget sih mengikuti pengabdian masyarakat ini yang tentunya banyak sekali manfaatnya bagi kita dan semua orang. Harus banget. Oke, baik, sebelum kita mengakhiri podcast kali ini, mungkin dari Kak Dila dan Kak Mila ada pesan buat teman-teman yang nonton dan mungkin ada closing statement buat teman-teman. Mungkin Kak Dila dulu deh. Kamu dulu aja. Aku dulu, oke. Closing statementnya jangan lupa buat teman-teman ikut kegiatan MBKM selanjutnya karena sumpah seru banget gitu. Kalau buat kalian angkatan selanjutnya jangan lupa join ke kegiatan program yang diadakan Kesmas selanjutnya, entah itu apa, karena itu jujur bermanfaat banget buat kita semua, program-program yang ada di Kesmas itu. Closing statementnya sih mungkin salah satu moto hidup saya ya, pandanglah sesuatu itu dengan kebaikan, karena kalau kita nggak melakukannya, kita nggak pandang suatu kegiatan itu dengan kebaikan, kita akan mikir jeleknya aja, nggak mikir manfaat bagi kita dan sekitar kita. Mungkin itu sih. Kalau dari saya, jangan takut untuk mencoba hal baru, karena kalau kita nggak coba sekarang, mau coba kapan gitu loh, sebelum kesempatan itu tuh terlewatkan gitu kan, nanti kita jadi nyesel. Kemudian untuk seperti Kak Dila ada moto hidup ya, kalau saya itu moto hidup, sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi orang lain gitu. Itu sangat pas sekali sama Kesmas ya, kan kita harus bisa memberikan manfaat pada bermanfaat orang sekali lain. Ya gitu. Nah, gitu. Wah, keren sekali ya closing statementnya ini. Semoga teman-teman setelah menonton podcast ini bisa mengerti ya apa itu program Bina Pesantren, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Mila dan Kak Dila atas sama-sama. cerita dan wawasan yang inspiratif ini. Semoga pengalaman dari kakak-kakak dapat memotivasi kalian untuk terlibat dalam program pengabdian masyarakat ini. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kali ini sampai habis. Sekian dari saya, Lutfia Mahaini selaku host, mohon undur diri. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you.